Assalamualaikum, bertemu lagi kita Tolen. Kali ini kita akan berjelajah di daerah Bangkalan, Madura. Lebih tepatnya sebelah dari alun-alun Bangkalan dan di makam Sultan Raden Kidirun, Masjid Agung Bangkalan. Kita akan masuk ke dalam Masjid Agung Bangkalan dan di balik atau di belakangnya ada makam yang sangat terkenal di sini. Dan sini juga ada yayasan, ada panti asuhan dan semuanya ada di sini. Wow, masjidnya megah dan amazing. Tanpa basa-basi, kita langsung masuk aja ke dalam. Dan suasananya megah dan amazing. Bangunan sejarah dari masa ke masa. Inilah sepedaku Supra 125cc dan abadikan momen berhargamu dengan OVO F11 Pro pastinya. Kita langsung masuk dan lepaskan sandal sebelumnya. Wow, pemandangannya amazing, megah seperti istana dalam Taj Mahal. Wow, itulah keren pokoknya. Di sini ramai sekali, banyak orang. Wow, keren, amazing. Tetap patuhi 3M ya dan 5M. Kita masuk ke dalam. Wow, keren, amazing. Inilah bentuk zaman dahulu yang masih terjaga sampai sekarang. Lihat dari ukirnya, dari ukir-ukirannya, bangunan ini, masjid ini, wow, keren, amazing. Apalagi bentuk ini dibangun pada masa yang lampau dan sangat sumber dengan sejarah. Pokoknya bagus tempat ini. Jika mampir ke Bangkalan, datang aja ke sini, masjid ini, dan utamakan sholat dan ibadah. Setelah itu keliling-keliling tidur-tidur nggak apa-apa. Wow, keren, amazing. Pokoknya tempatnya, lantainya itu seperti kayak kaca, kayak air. Itu tempat mandi. Kita bisa mandi di sana. Kita langsung masuk dalam aja untuk melihat keadaan di dalamnya. Penjelasan tentang masjid akan diserahkan pada Google. Ya, Google, lanjutkan. Ya, Masjid Agung Bangkalan salah satu wisata religi bersejarah di Pulau Madura, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Sekaligus juga merupakan warisan sejarah kerajaan Islam yang pernah ada di Pulau Madura. Benar. Merujuk kepada situs Simas Kemenagri, Ya. Masjid Agung Bangkalan dibangun tahun 1819. Itulah alasan aku dan Dedi tanggal 298/2021 ke sana. Ya. Selain bangunan megah dan besar, Benar. ukir-ukirannya klasis. Oke. Tempatnya bersih juga sejuk, membuat orang betah dan berlama-lama beribadah kepada Allah. Masih merujuk kepada situs yang sama. Masjid Agung Bangkalan terdaftar lahan tempat masjid ini berdiri seluas 11.527 meter persegi, sedangkan luas bangunannya mencapai 3.000 meter persegi dengan daya tampung 5.000 jemaah. Masjid Agung Bangkalan ini menyandang nama resmi Masjid Agung Sultan Kadirun Bangkalan. Oke, benar. Dinisbatkan kepada nama pendirinya. Ya. Meskipun lebih dikenal dengan nama Masjid Agung Bangkalan. Oke. Masjid Agung Bangkalan Jalan Sultan Abdi, Kadirun nomor 5, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Masih Indonesia. Kode pos 69.115 berdekatan dengan alun-alun Bangkalan. Oke. Terima kasih atas penjelasannya. Nanti lagi. Sejarah tentang masjid. Sejarah Masjid Agung Bangkalan. Masjid Agung Bangkalan pertama kali dibangun oleh Sultan Raden Maulana Abdul Qadir, bergelar Pangeran Adipati Cakra Adiningrat II dan lebih dikenal dengan nama Sultan Kadirun. Kadirun.
Pembangunannya dimulai dengan pemancangan pertama pada tanggal 14 Jumadil akhir 1234 H atau tanggal 10 April tahun 1819 Masehi sesudah sholat Jumat. Bangunan awal masjid ini berukuran 30 meter kali 30 meter. Sejarah perjalanan masjid ini cukup menarik, mengingat pada awalnya, masjid ini penggunaannya hanya dikhususkan bagi kerabat keraton, dan baru pada masa Sultan Qadirun direnovasi dan diresmikan sebagai wakaf dan terbuka untuk masyarakat umum. Raden Maulana Abdul Qadir Sultan Qadirun, yang dikenal Trengginas di medan tempur itu wafat pada hari Kamis Legi 11 Safar 1775 Rahun Jawa, atau tanggal 28 Januari tahun 1847 Masehi. Jasad beliau disemayamkan di sebuah cungkup ukuran besar dengan konstruksi dan seni arsitektur bangunan bernuansa perpaduan Eropa, Belanda, dan Islam. Di belakang Masjid Agung Bangkalan yang dibangunnya. Di dalam cungkup paseran Raden Maulana Abdul Qadir juga bersemayam belasan makam sanak keluarga dan kerabat dekat beliau. Di antaranya adalah makam Pangeran Muhammad Yusuf alias Panembahan Cakra Adiningrat VII, tahun 1847 sampai tahun 1862. Makam Raden Abdul Jumali alias Pangeran Pakuningrat, tahun 1862 sampai tahun 1879. Makam Raden Muhammad Ismail alias Panembahan Cakra Adiningrat V, tahun 1862 sampai tahun 1882. Dan sanak keluarga dan kerabat lainnya. Sahabat-sahabatnya. Setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendoakan keluarga dari Sultan Qadirun, kita akhiri dulu sampai di sini. Semoga keluarga Sultan Qadirun beserta keluarganya, kerabatnya mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni dosanya dan dilapangkan serta mendapatkan pahala yang melimpah. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena semua itu adalah gratis dan dibalas pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kita manusia agar selalu bersyukur dan sering-sering beramal, karena beramal tidak akan menjauhkan dari orang yang miskin, makan menjadikan orang-orang menjadi kaya. Tetap bersyukur apa yang kita punya dan jalani hidup menjadi lebih hidup. Bye.